Teganya suamiku yang justru menikah lagi saat aku sedang hamil besar. Bahkan mereka justru asik berbulan madu saat aku sedang melahirkan. Aku yang tak terima balas dengan lakukan ini kepada mereka. Sebelum masuk ke ceritanya, absen dulu yuk dengan cara subscribe, like, dan komen di bawah. Oke, kita mulai. Hari ini adalah acara 7 bulanan kehamilanku. Sebuah perayaan yang telah kunantikan dengan hati yang membuncah. Aku duduk di kursi kayu berukir di tengah ruangan, mengenakan kain jarik pertama dari 7 yang telah disiapkan. Motifnya Wahyu Tumurun, lambang harapan agar anakku kelak selalu mendapat petunjuk dan anugerah dari Yang Maha Kuasa. Perutku yang membuncit terasa hangat di balik lilitan kain. Sesekali, aku merasakan gerakan lembut di dalamnya. Sebuah sapaan kecil dari calon buah hatiku yang seolah ikut merasakan kebahagiaan hari ini. Aku tersenyum, mengelus perutku dengan penuh kasih. Sebentar lagi ya, sayang. Bisikku pelan, hanya untuk kami berdua. Mataku berkeliling, menatap wajah-wajah yang kukasihi. Ada ibu yang duduk di sampingku. Tangannya tak pernah lepas menggenggam tanganku. Sorot matanya memancarkan kelegaan dan kebahagiaan yang tak terhingga. Ada ayah yang berdiri di dekat pintu. Senyum bangganya tak pernah luntur. Para bibi, sepupu, dan sahabat-sahabat terdekatku memenuhi ruangan. Tawa kecil dan obrolan hangat mereka menjadi musik latar yang menenangkan hatiku. Semua sempurna. Hampir sempurna. Satu-satunya yang kurang adalah Bima, suamiku. 2 hari yang lalu, ia menelepon dengan suara yang terdengar terburu-buru. Ada proyek mendadak di luar pulau yang tidak bisa ia tinggalkan. Ini kesempatan besar. Sayang, demi kita, demi junior nanti, katanya waktu itu. Aku mencoba memahami, meski ada setitik kecewa yang menyelinap di hatiku. Bagaimana mungkin ia tidak ada di sini? Di hari sepenting ini adalah perayaan untuk anak kami, anak pertama kami. Tapi aku menepis perasaan itu jauh-jauh. Bima adalah pria yang bertanggung jawab. Ia bekerja keras untuk masa depan kami. Aku harus percaya padanya. Aku harus menjadi istri yang mendukung. Senyum. Enduk. Jangan melamun. Suara lembut ibu menyadarkanku. Ia mengusap pundaku, seolah bisa membaca kerinduan yang terpancar di mataku. Aku menarik napas dalam-dalam dan memasang senyum terbaikku. Tidak, Bu. Lara hanya sedang membayangkan betapa bahagianya Mas Bima kalau ada di sini. Ibu tersenyum maklum. Dia pasti bahagia, dimanapun dia berada. Doanya pasti menyertai kita hari ini. Prosesi siraman pun dimulai. Satu persatu, orang-orang terkasih menyiramkan air kembang ke tubuhku. Dimulai dari ayah, lalu ibu, kemudian para sesepuh lainnya. Setiap siraman terasa seperti aliran doa yang menyejukkan. Airnya dingin di kulitku, namun hatiku terasa begitu hangat. Mereka membisikkan harapan-harapan baik, untuk kelancaran persalinanku, untuk kesehatan bayiku, untuk kebahagiaan rumah tanggaku. Aku memejamkan mata, meresapi setiap kata, mengamini setiap doa dalam hati. Aku membayangkan Bima berdiri di antara mereka, tersenyum bangga sambil menungguku. Bayangan itu terasa begitu nyata, begitu dekat. Setelah siraman, aku berganti kain jarik. 1 demi 1, hingga 7 kali. Setiap kain punya makna dan doanya sendiri. Ibuku dengan sabar menjelaskan filosofi di baliknya, sementara para bibi membantuku mengenakannya. Ada kain sidomukti agar hidup kami makmur dan bahagia. Ada kain teruntum agar cinta kami terus bersemi. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Seorang calon ibu yang diselimuti oleh cinta dan doa. Aku merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Acara berlanjut dengan prosesi potong tumpeng. Lalu jualan rujak yang katanya menjadi penanda jenis kelamin bayi. Semua orang tertawa riang saat aku dengan sedikit canggung melayani para pembeli yang membayar dengan koin dari tanah liat. Suasana begitu hidup, begitu penuh tawa. Di tengah keramaian itu, aku kembali merasakan gerakan di perutku. Kali ini lebih kencang, seolah ia ikut tertawa bersama kami. Aku menyentuh saku kebaya brokatku, merasakan bentuk persegi dari ponselku di sana. Belum ada panggilan dari Bima.
Mungkin ia sangat sibuk. Aku mengiriminya pesan singkat beberapa jam yang lalu, lengkap dengan foto diriku yang sedang dirias. Acaranya mau mulai. Mas, kami semua mendoakanmu di sini. I love you. Pesannya hanya terkirim, centang 1. Mungkin sinyal di sana susah. Batinku mencoba menghibur diri. Menjelang sore, acara inti hampir selesai. Para tamu mulai menikmati hidangan yang telah disiapkan. Aku duduk beristirahat. Punggungku terasa sedikit pegal. Sahabatku, Rina, datang membawakan segelas es kelapa muda. Gimana, Bumil? Capek? Tanyanya sambil duduk di sampingku. Aku tersenyum. Sedikit, tapi seneng banget. Rin, rasanya luar biasa didoakan sebanyak ini orang. Iya. Semua sayang sama kamu dan dedek bayi, kata Rina. Ia melirik ke sekeliling. Bima beneran gak bisa pulang? Sayang banget loh. Iya, ada kerjaan penting katanya. Gak apa-apa, yang penting doanya. Jawabku, mencoba terdengar lebih tegar dari yang sebenarnya kurasakan. Ada sedikit getar dalam suaraku yang kuharap tidak disadari Rina. Aku tidak ingin kebahagiaan hari ini ternoda oleh rasa kecewaku. Aku harus kuat, demi anakku. Saat itulah, benda persegi di sakuku bergetar. Getarannya terasa begitu kuat, seolah mengirimkan sengatan listrik ke seluruh tubuhku. Dengan jantung yang tiba-tiba berdebar kencang, aku merogohnya. Nama, Mas Bima, tertera di layar. Seketika, semua rasa lelah dan kecewa lenyap. Senyumku merekah begitu lebar hingga pipiku terasa sakit. Akhirnya, ia menelepon. Rina, Mas Bima telepon. Bisikku dengan antusias. Rina tersenyum lebar melihat kebahagiaanku. Ya udah, angkat sana. Ngobrol dulu. Aku jagain tempat dudukmu. Aku mengangguk penuh semangat. Aku mencari tempat yang lebih tenang, sedikit menjauh dari keramaian di pendopo. Aku berjalan ke arah taman samping rumah. Tempat suara gamelan dan tawa tamu terdengar lebih sayup. Aku ingin mendengar suaranya dengan jelas, tanpa gangguan. Aku ingin menceritakan semua detail acara hari ini kepadanya. Aku berhenti di bawah pohon mangga yang rindang, tempat kami dulu sering duduk berdua saat masih pacaran. Kenangan manis itu membuat hatiku semakin hangat. Dengan napas yang sedikit terengah karena bahagia, aku menggeser ikon hijau di layar. Halo, Mas? Assalamualaikum. Sapaku dengan suara paling ceria yang kupunya. Aku siap menumpahkan semua kebahagiaanku padanya, pada suamiku, ayah dari anak yang kukandung. Aku menempelkan ponsel ke telinga, menanti suara hangatnya yang kurindukan, sama sekali tidak menyadari bahwa dalam beberapa detik ke depan, langit di atasku akan runtuh berkeping-keping. Halo, Mas? Assalamualaikum. Sapaku. Nada suaraku melambung tinggi oleh kelegaan dan rindu yang tertahan. Aku menunggu balasan salamnya. Menunggu suara beratnya yang selalu berhasil menenangkanku. Aku membayangkan ia akan bertanya, "Gimana acaranya, sayang? Lancar? Atau mungkin, maafin Mas yang gak bisa di sana." Tapi yang kudengar hanyalah hening selama beberapa detik. Hanya suara gemerisik aneh, seperti suara angin di telepon yang jelek sinyalnya. "Mas, kamu di sana?" Tanyaku lagi, sedikit cemas. Jangan-jangan sambungannya putus. Lalu terdengar suara dehaman. "Waalaikumsalam. Lara." Itu suara Bima. Tapi bukan suara Bima yang kukenal. Tidak ada kehangatan di sana. Tidak ada nada rindu. Suaranya datar, dingin, dan terasa sangat jauh. Lebih jauh dari sekadar jarak antar pulau. Jantungku yang tadi berdebar karena bahagia, kini mulai berdebar karena alasan lain. Sebuah firasat buruk mulai merayap di benakku. "Mas, kamu nggak apa-apa? Kok suaranya aneh?" Aku berusaha terdengar normal, menepis firasat itu. "Acaranya lancar banget, Mas. Semua doain kamu sama dedek bayi. Tadi seru banget pas jualan rujak. Semua bilang nanti anaknya perempuan, soalnya rujaknya laris manis." Aku mencoba bercerita, berharap ceritaku bisa mengembalikan kehangatan dalam suaranya. Hening lagi. Kali ini lebih lama.
Aku bisa mendengar napasnya yang berat di seberang sana. Lara, aku harus ngomong sesuatu, katanya akhirnya. Nada suaranya tetap sama, dingin dan tanpa emosi. Seperti suara orang asing. Perutku terasa melilit. Genggamanku pada ponsel mengerat. Ngomong apa, Mas? Soal kerjaan? Proyeknya lancar. Bukan soal itu. Terus soal apa? Jangan bikin aku takut, Mas. Terdengar ia menarik napas panjang. Sebuah jeda yang terasa seperti selamanya. Aku menahan napasku sendiri. Menunggu. Seluruh duniaku seakan menyempit. Terfokus hanya pada suara di ujung telepon. Aku baru selesai akad nikah. 13 kata. Hanya 13 kata sederhana. Tapi dampaknya seperti ledakan bom yang menghancurkan seluruh semesta di dalam kepalaku. Telingaku berdengung. Suara tawa dan gamelan dari pendopo tiba-tiba terdengar seperti berasal dari planet lain. Aku tidak yakin aku mendengarnya dengan benar. Ini tidak mungkin. Apa? Suaraku keluar seperti bisikan serak. Maksud kamu apa, Mas? Jangan bercanda. Ini nggak lucu. Aku nggak bercanda. Lara. Nggak mungkin. Aku menggelengkan kepala dengan kuat. Seolah gerakan itu bisa menyangkal kata-katanya. Mas, kamu lagi ngerjain aku, kan? Ini pasti kerjaan Rina sama yang lain, kan? Udah, Mas, jangan diterusin. Aku takut. Air mataku mulai menggenang. Tawaku terdengar histeris dan sumbang. Aku serius. Aku menikah lagi. Dengan Rania. Rania. Nama itu. Nama rekan kerjanya yang pernah ia sebut beberapa kali. Wanita yang katanya hanya teman biasa. Kepalaku pening. Ruangan di sekitarku seakan berputar. Aku harus berpegangan pada batang pohon mangga agar tidak jatuh. Kenapa, Mas? Hanya itu yang bisa keluar dari bibirku yang bergetar. Kenapa kamu lakuin ini? Ini rumit. Kamu nggak akan ngerti. Jelasin biar aku ngerti. Suaraku meninggi, bercampur dengan isak tangis yang mulai tak tertahan. Kamu bilang kamu kerja di luar pulau. Kamu bohong? Kamu bohong sama aku, Mas? Di hari 7 bulanan anak kamu sendiri. Dengar, Lara, semuanya udah terjadi. Nggak ada yang bisa diubah. Rasa sakit itu begitu tajam, begitu menusuk, hingga aku kesulitan bernapas. Rasanya seperti ada tangan raksasa yang meremukkan dadaku dari dalam. Pengkhianatan ini terlalu kejam. Waktunya terlalu menyakitkan. Pulang, Mas. Mohonku dengan suara parau. Pulang sekarang. Kita bicarain ini baik-baik. Aku maafin kamu. Apapun salahku, aku minta maaf. Tapi tolong, pulang. Aku tidak akan pulang. Kata-katanya seperti sambaran petir kedua. Telak mengenai hatiku yang sudah hancur. Harapan terakhirku dipadamkan begitu saja. Apa maksudmu nggak akan pulang? Terus aku gimana? Anak kita gimana, Mas? Tangisku pecah sepenuhnya. Aku tidak peduli lagi jika ada yang mendengar. Dan kemudian, ia mengucapkan kalimat yang membunuh sisa-sisa jiwa yang masih ada dalam diriku. Kalimat yang akan terngiang-ngiang di kepalaku selamanya. Aku tidak menginginkan anak itu. Hening. Bahkan isak tangisku berhenti. Napasku tercekat di tenggorokan. Dia tidak mungkin mengatakan itu. Seorang ayah tidak mungkin mengatakan itu tentang darah dagingnya sendiri. Jangan hubungi aku lagi. Klik. Sambungan terputus. Ponsel itu terlepas dari genggamanku yang lemas. Jatuh tanpa suara ke rerumputan hijau di bawahku. Aku menatap lurus ke depan, tapi tidak melihat apa-apa. Mataku terbuka, tapi duniaku menjadi gelap gulita. Dingin. Aku merasakan dingin yang luar biasa menjalari seluruh tubuhku, membekukan darahku, membekukan hatiku. Aku tidak berteriak. Aku tidak menangis lagi. Aku hanya berdiri di sana, membeku. Gaun kebaya indah yang kupakai, riasan cantik di wajahku, sanggul rapi di kepalaku. Semua terasa seperti properti dalam sebuah pertunjukan tragedi yang paling menyedihkan. Perutku yang tadi terasa hangat oleh kehidupan,
Kini terasa dingin dan berat, seperti membawa sebuah batu. Anak yang tidak diinginkan. Kata-kata itu terus berputar, mengiris-iris kesadaranku. Anakku, bintangku, cahayaku, tidak diinginkan oleh ayahnya sendiri. Lara. Sebuah suara memanggil namaku, tapi aku tidak menoleh. Lara, kamu kenapa? Kok lama banget di sini? Itu suara Rina. Langkah kakinya mendekat. Saat ia berdiri di depanku, ia pasti melihat sesuatu di mataku. Sesuatu yang kosong, yang hancur. Senyum di wajahnya memudar, digantikan oleh ekspresi cemas. Lar, kamu baik-baik aja? Ada apa? Aku menatapnya, mencoba membuka mulut untuk bicara, tapi tidak ada suara yang keluar. Yang ada hanyalah getaran hebat yang dimulai dari bibirku, lalu menjalar ke seluruh tubuhku. Lalu, bendungan itu jebol. Sebuah erangan penuh kesakitan lolos dari tenggorokanku. Suara yang bahkan tidak kukenali sebagai suaraku sendiri. Kakiku kehilangan kekuatan. Aku ambruk ke tanah. Tidak peduli pada kain jarik mahal atau tanah yang basah. Rina berteriak memanggil namaku, mencoba menahanku. Tapi aku sudah tidak merasakan apa-apa lagi selain sakit. Sakit yang begitu pekat, begitu hitam, hingga menelanku bulat-bulat. Aku menangis, meraung, memukul-mukul dadaku yang terasa sesak. Semua doa, semua harapan, semua tawa bahagia dari beberapa menit yang lalu kini terasa seperti sebuah ejekan yang kejam. Duniaku tidak hanya runtuh. Duniaku telah musnah, lenyap tanpa sisa, hanya dalam satu panggilan telepon. Dunia di luar diriku bergerak dalam gerak cepat yang kabur, sementara di dalam kepalaku, segalanya berhenti. Aku samar-samar merasakan lengan Rina dan ibuku menopang tubuhku, menarikku berdiri. Aku tidak membantu mereka. Kakiku terasa seperti agar-agar, tidak mampu menahan bebanku sendiri. Mereka menuntunku menjauh dari taman, kembali ke pendopo yang kini terasa asing dan mengancam. Suara gamelan telah berhenti. Tawa dan obrolan riang telah lenyap, digantikan oleh bisikan-bisikan tertahan dan keheningan yang canggung. Aku bisa merasakan puluhan pasang mata menatapku, menusuk kulitku seperti jarum. Tatapan mereka bercampur antara iba, penasaran, dan mungkin sedikit penghakiman. Aku menundukkan kepala, membiarkan rambut dari sanggulku yang mulai rusak menutupi wajahku. Rasa malu yang membakar menjalari pipiku, menambah lapisan penderitaan di atas hatiku yang sudah remuk. Aku, Lara, yang hidupnya selalu lurus dan baik-baik saja, kini menjadi tontonan dalam drama paling menyakitkan di hidupku sendiri. Ayahku muncul dengan wajah pucat dan rahang yang mengeras. Ia tidak bertanya apa-apa. Ia hanya mengambil alih satu lenganku dari Rina. Kekuatannya yang kokoh memberiku sedikit pijakan di tengah badai. Bawa Lara ke kamarnya, kata ayah kepada ibu. Suaranya rendah dan penuh amarah yang ditahan. Perjalanan dari taman ke kamarku terasa seperti perjalanan terpanjang dalam hidupku. Setiap langkah adalah siksaan. Aku melewati para tamu yang membeku di tempat mereka. Piring-piring makanan yang separuh dimakan tergeletak di atas meja. Aku adalah aib. Aku adalah sumber kekacauan di hari yang seharusnya penuh sukacita. Begitu pintu kamar ditutup, aku melepaskan diri dari pegangan mereka. Aku berjalan limbung ke arah tempat tidur dan merebahkan diri begitu saja, tanpa melepas kebaya atau riasan. Aku membalikan badan, memunggungi ibu dan Rina yang berdiri cemas di dekat pintu. Aku menarik selimut hingga menutupi kepalaku, menciptakan sebuah kepompong gelap untuk diriku sendiri. Di dalam kegelapan buatan itu, aku berharap bisa menghilang. Aku mendengar suara ibu yang bergetar. Ada apa, Rin? Apa yang Bima katakan? Aku nggak tahu persis. Tante, aku cuma lihat Lara jatuh dan... Suara Rina tercekat. Dia hancur. Tante, aku belum pernah lihat dia sekacau ini. Terdengar isak tangis tertahan ibuku. Ya Allah, anakku. Mereka berbicara dengan suara pelan. Mungkin mengira aku tidak mendengar. Mereka membahas bagaimana cara menjelaskan pada para tamu, bagaimana cara membereskan semua ini. Tapi aku tidak peduli. Biarkan dunia di luar sana terbakar.
Aku hanya ingin berada di sini, di dalam kegelapan ini, di mana rasa sakitnya sedikit lebih tertahankan. Waktu kehilangan maknanya. Aku tidak tahu berapa lama aku berbaring di sana. Mungkin 1 jam, mungkin 5. Aku mendengar pintu dibuka dan ditutup beberapa kali. Suara-suara di luar rumah perlahan mereda. Pertanda para tamu sudah pulang. Rumah yang tadinya riuh kini menjadi sunyi senyap. Keheningan itu justru terasa lebih memekakan telinga. Karena ia memberiku ruang terlalu besar untuk berpikir. Dan pikiranku adalah neraka. Kalimat-kalimat Bima berputar tanpa henti di kepalaku. Aku baru selesai akad nikah. Aku tidak akan pulang. Aku tidak menginginkan anak itu. Setiap kata adalah belati yang terus-menerus ditusukkan ke jantungku. Aku mencoba mencari celah. Mencari kemungkinan bahwa ini semua hanya mimpi buruk. Tapi rasa sakit yang begitu nyata di dadaku menegaskan bahwa ini adalah kenyataan. Aku memejamkan mata, dan wajah Bima muncul. Bukan wajah dinginnya saat menelepon, tapi wajahnya yang tersenyum saat kami menikah. Wajahnya yang tampak cemas saat aku mual di awal kehamilan. Wajahnya yang berseri-seri saat kami pertama kali mendengar detak jantung bayi kami di ruang dokter. Semua kenangan indah itu kini terasa seperti racun. Apakah semua itu bohong? Apakah senyumnya palsu? Apakah tatapan cintanya hanya sebuah sandiwara? Aku mulai memutar ulang kejadian beberapa bulan terakhir. Perjalanan bisnisnya yang semakin sering. Teleponnya yang kadang sulit dihubungi dengan alasan sinyal buruk. Caranya yang kadang sedikit menghindar saat aku ingin meminjam ponselnya. Dulu, aku menepis semua kecurigaan itu, menganggapnya hanya paranoia ibu hamil. Aku percaya padanya. Aku percaya pada cinta kami. Betapa bodohnya aku. Sekarang, semua kepingan itu menyatu membentuk sebuah gambar yang mengerikan. Saat ia bilang harus lembur, mungkin ia sedang makan malam dengan wanita itu. Saat ia bilang rindu padaku lewat telepon, mungkin wanita itu ada di sampingnya, menertawakan kebodohanku. Pengkhianatan itu bukan baru terjadi hari ini. Pengkhianatan itu telah berlangsung lama, dibangun di atas tumpukan kebohongan. Sementara aku dengan naifnya merajut mimpi tentang keluarga kecil kami. Pintu kamarku berderit pelan. Ibu masuk membawa nampan berisi semangkuk bubur hangat dan segelas air putih. Ia duduk di tepi tempat tidur dan mengusap punggungku dari balik selimut. Makan dulu ya, Enduk. Dari pagi kamu belum makan apa-apa. Kasihan dedek bayinya. Dedek bayi. Mendengar kata itu, gelombang rasa sakit yang baru menghantamku. Anak ini, anak yang sedang tumbuh di rahimku. Anak yang tidak diinginkan ayahnya. Apa salahnya? Apa dosanya hingga ia harus ditolak bahkan sebelum ia sempat melihat dunia? Air mataku kembali mengalir tanpa suara, membasahi bantal. Lara nggak lapar, Bu. Sedikit saja. Ibu suap ya. Bujuknya lembut. Aku menggeleng di dalam selimut. Setiap organ di tubuhku terasa seperti diremas. Aku tidak mungkin bisa menelan apapun. Ibu menghela napas panjang. Ia tidak memaksaku. Ia hanya duduk di sana dalam diam. Tangannya terus mengusap punggungku, memberikan kehangatan yang sunyi. Kehadirannya adalah satu-satunya jangkar yang menahanku agar tidak sepenuhnya tenggelam. Hari-hari berikutnya berjalan dalam kabut yang sama. Aku hampir tidak pernah meninggalkan kamar. Aku hanya bangun untuk ke kamar mandi, lalu kembali meringkuk di tempat tidur. Aku menolak makan, hingga ibu harus memohon-mohon padaku demi cucunya. Akhirnya, aku makan, tapi hanya beberapa suap, tanpa merasakan rasa apapun. Makan bukan lagi untuk diriku, tapi hanya kewajiban mekanis untuk janin yang kukandung. Rina datang setiap hari setelah pulang kerja. Ia tidak banyak bicara. Kadang ia hanya duduk di sampingku sambil membaca buku, seolah ingin memberitahu bahwa aku tidak sendirian. Kadang ia mencoba mengajakku bicara. Kamu sudah coba hubungi dia lagi? Tanyanya suatu sore. Aku menggeleng. Untuk apa? Untuk mendengar penolakan lagi? Untuk disakiti lebih dalam lagi? Bima sudah membuang kami. Ia sudah memilih kehidupan barunya. Ponselku tergeletak di meja nakas. Mati sejak hari itu.
Aku tidak punya keinginan untuk menyalakannya. Aku takut. Aku takut melihat media sosialnya. Aku takut melihat foto pernikahan yang mungkin ia unggah. Aku takut melihat bukti visual dari pengkhianatannya. Aku belum siap. Yang paling menyakitkan adalah melihat benda-benda di sekitarku. Di dinding kamar, tergantung foto pernikahan kami yang besar. Kami berdua tersenyum bahagia. Bima merangkul pinggangku dengan posesif. Foto itu sekarang terasa seperti sebuah kebohongan yang dipajang. Di lemari, kemeja-kemejanya masih tergantung rapi di samping bajuku. Di laci, masih ada jam tangan yang kuberikan sebagai hadiah ulang tahunnya. Setiap sudut di rumah ini, setiap benda, semuanya berteriak tentang dia. Suatu malam, saat semua orang sudah tidur, aku tidak bisa menahan diri. Aku bangun, berjalan ke arah dinding, dan menatap foto pernikahan itu. Aku menelusuri wajahnya dengan jariku. Wajah pria yang kucintai lebih dari apapun. Wajah pria yang telah menghancurkanku tanpa ampun. Kemarahan yang selama ini terpendam di bawah lapisan duka, akhirnya meletup. Aku mengambil foto itu dari dinding. Dengan seluruh tenaga yang kupunya, aku membantingnya ke lantai. Kaca pelindungnya pecah berkeping-keping. Suaranya membelah keheningan malam. Tapi itu tidak cukup. Aku mengambil bingkainya, merobek foto itu menjadi serpihan-serpihan kecil. Aku merobek senyum palsunya, merobek kebahagiaan palsu kami. Aku terengah-engah, berdiri di antara serpihan kaca dan sobekan foto. Tangisku bukan lagi tangis kesedihan, tapi tangis kemarahan. Marah pada Bima, marah pada wanita itu. Dan yang paling besar, marah pada diriku sendiri karena telah begitu buta. Badai di luar telah reda, menyisakan keheningan yang mencekam. Tapi badai di dalam diriku baru saja dimulai. 2 bulan terakhir kehamilan seharusnya menjadi masa penantian yang paling indah. Masa di mana seorang calon ibu menikmati setiap tendangan kecil, mempersiapkan kamar bayi dengan penuh semangat, dan menghabiskan waktu berkualitas bersama suami sebelum dunia mereka berubah selamanya. Bagiku, 2 bulan itu adalah medan perang. Medan perang antara keputusasaan dan keharusan untuk bertahan hidup. Setelah malam di mana aku menghancurkan foto pernikahan kami, sesuatu dalam diriku sedikit bergeser. Kemarahan itu, meski menyakitkan, ternyata memberiku setitik energi. Itu lebih baik daripada mati rasa. Itu adalah percikan api di tengah kegelapan yang pekat. Tapi api itu masih terlalu kecil untuk bisa menghangatkan hatiku yang membeku. Hari-hariku masih diwarnai oleh tangisan yang datang tiba-tiba. Saat melihat pasangan suami istri berjalan bergandengan tangan di televisi, saat mendengar lagu cinta yang dulu sering kami nyanyikan, atau saat aku terbangun di tengah malam dan menyadari sisi tempat tidur di sebelahku kosong. Setiap kali, rasa sakit itu datang lagi, tajam dan tanpa ampun. Tubuhku semakin berat. Punggungku sakit setiap saat. Kakiku bengkak. Dan aku sulit tidur nyenyak. Setiap ketidaknyamanan fisik ini menjadi pengingat pahit bahwa aku menjalaninya sendirian. Tidak ada Bima yang akan memijat punggungku. Tidak ada Bima yang akan membantuku memakai sepatu. Tidak ada Bima yang akan berlari ke dapur di tengah malam untuk mengambilkan air minum. Semua yang seharusnya menjadi pengalaman bersama, kini menjadi bebanku seorang diri. Ibuku adalah malaikat penjagaku. Ia tidak pernah lelah merawatku. Ia memasakkan makanan bergizi, memastikan aku meminum vitamin kehamilanku, dan menemaniku berjalan palan di halaman setiap pagi. Ia tidak pernah menghakimiku saat aku menangis tanpa alasan. Ia hanya akan memelukku, mengusap punggungku, dan berbisik, "Tidak apa-apa, Enduk. Keluarkan saja semuanya. Ibu di sini." Kontrol ke dokter kandungan menjadi momen yang paling kutakuti. Ruang tunggunya selalu penuh dengan pasangan-pasangan bahagia. Para suami yang menatap istri mereka dengan penuh cinta. Tangan mereka tak pernah lepas dari perut buncit sang istri. Aku selalu datang bersama ibu atau Rina. Aku akan duduk di sudut, menundukkan kepala, mencoba menjadi tidak terlihat. Aku merasa seperti makhluk aneh. Seorang wanita hamil tanpa suami. "Tekanan darahmu sedikit tinggi, Bu Lara," kata Dokter Widya saat pemeriksaan di bulan ke-8. "Stres, ya? Harus lebih rileks."
Ya, kasihan bayinya kalau ibunya stres terus. Kata-kata itu menusukku. Aku tahu aku harus kuat demi anakku. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana caranya menjadi rileks ketika fondasi hidupmu baru saja dihancurkan? Saat dokter melakukan USG, aku menatap layar monitor dengan perasaan campur aduk. Di sana, di layar hitam putih itu, ada bayiku. Ia bergerak aktif. Tangannya yang mungil meninju-ninju dinding rahimku. Lalu, dokter memperbesar suara detak jantungnya. Duk 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 duk. Suara itu begitu cepat, begitu kuat, begitu penuh dengan kehidupan. Suara paling nyata di tengah duniaku yang terasa palsu. Saat mendengar detak jantung itu, semua kebisingan di kepalaku lenyap. Tidak ada suara Bima, tidak ada bisikan para tamu, tidak ada rasa sakit karena pengkhianatan. Yang ada hanyalah suara kehidupan anakku. Kehidupan yang sepenuhnya bergantung padaku. Air mataku menetes. Tapi kali ini bukan karena kesedihan. Itu adalah air mata kesadaran. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku tidak bisa membiarkan perbuatan Bima menghancurkan bukan hanya hidupku, tapi juga hidup makhluk tak berdosa ini. Aku mungkin telah gagal sebagai seorang istri, tapi aku tidak boleh gagal sebagai seorang ibu. Sejak hari itu, aku mulai berjuang. Perjuangan itu tidak mudah. Aku harus memaksa diriku bangun dari tempat tidur setiap pagi. Aku harus memaksa diriku menelan makanan meski terasa seperti pasir di mulutku. Aku mulai membaca buku-buku tentang perawatan bayi, mencoba mengalihkan pikiranku pada hal-hal yang lebih positif. Salah satu langkah terbesarku adalah membereskan kamar yang rencananya akan menjadi kamar bayi kami. Selama berminggu-minggu, pintu kamar itu selalu kututup rapat. Di dalamnya ada sebuah boks bayi kayu yang kami beli bersama, sebuah lemari kecil yang penuh dengan baju-baju mungil, dan dinding yang baru separuh dicat dengan warna biru langit. Melihatnya terlalu menyakitkan. Suatu akhir pekan, aku meminta bantuan Rina. Rin, bantu aku bersihin kamar dedek bayi, yuk, kataku dengan suara yang masih sedikit ragu. Rina menatapku dengan mata berbinar. Ini adalah pertama kalinya aku menunjukkan inisiatif sejak tragedi itu. Tentu saja. Ayo. Jawabnya penuh semangat. Kami membuka pintu kamar itu. Debu tipis telah menyelimuti perabotan. Kami mulai bekerja dalam diam. Kami merakit boks bayi hingga selesai. Kami mengeluarkan semua baju bayi dari plastiknya, mencucinya, lalu melipatnya satu persatu dengan rapi. Baju-baju itu begitu kecil, begitu lembut. Saat memegangnya, hatiku terasa hangat. Warnanya mau tetap biru langit. Tanya Rina sambil menunjuk dinding yang belum selesai dicat. Aku terdiam sejenak. Warna itu pilihan Bima. Enggak, jawabku tegas. Aku mau ganti warna kuning cerah. Warna matahari. Kami menghabiskan sisa hari itu dengan mengecat dinding. Kami tertawa saat Cat mengenai rambut kami. Kami bernyanyi mengikuti lagu dari radio. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa sedikit ringan. Saat kami selesai, kamar itu terlihat begitu cerah dan hangat. Tidak ada lagi jejak Bima di sana. Ini adalah kamar anakku. Kamar yang kubangun dengan tanganku sendiri. Aku tidak lagi berjuang untuk menyelamatkan sisa-sisa pernikahanku. Aku tidak lagi berjuang melawan kesedihan. Aku telah menemukan tujuan baru. Aku berjuang demi dua jiwa. Jiwaku sendiri yang perlu disembuhkan, dan jiwa mungil di dalam rahimku yang berhak mendapatkan awal kehidupan terbaik, dengan atau tanpa seorang ayah. Aku berdiri di tengah kamar kuning itu, meletakkan kedua tanganku di atas perutku yang sudah sangat besar dan keras. Aku merasakan sebuah tendangan kuat sebagai jawaban. Kita bisa lewati ini ya, sayang, bisikku. Hanya kita berdua. Dan itu cukup. Rasa sakit itu datang pertama kali seperti sebuah bisikan. Sebuah kram samar di punggung bawahku. Tepat di tengah malam saat rumah begitu sunyi dan gelap. Aku terbangun, mengubah posisi tidurku yang memang sudah tidak pernah nyaman. Berharap rasa sakit itu akan hilang. Tapi ia kembali lagi. Kali ini sedikit lebih kuat. Melingkar dari punggung hingga ke perut bagian depan. Aku berbaring diam, menahan napas, menghitung dalam hati.
Jedanya sekitar 20 menit. Ini dia. Saat yang kutunggu sekaligus kutakuti telah tiba. Aku tidak membangunkan ibu dulu. Aku hanya berbaring di sana, di dalam keheningan, dengan satu tangan di atas perutku yang mengeras secara berkala. Aku merasakan campuran antara panik dan keajaiban. Di dalam diriku, anakku sedang berjuang mencari jalannya ke dunia. Proses yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaan sepasang suami istri, kini harus kulalui dengan perasaan sepi yang menggigit. Aku memikirkan Bima. Di mana dia sekarang? Apa dia sedang tidur nyenyak di samping istri barunya? Apakah ia pernah, barang sedetik saja, memikirkan aku dan anak ini? Rasa sakit itu datang lagi, lebih intens. Aku tidak bisa menahannya dalam diam lagi. Sebuah erangan kecil lolos dari bibirku. Aku menggigit bibir bawahku, mencoba tegar. Tapi tubuhku punya kehendaknya sendiri. Saat kontraksi berikutnya datang, aku tahu aku tidak bisa menundanya lagi. Dengan tangan gemetar, aku meraih ponsel di nakas dan menelepon ibu di kamar sebelah. Segalanya bergerak cepat setelah itu. Ibu masuk ke kamarku dengan wajah cemas, membantuku memakai pakaian yang lebih longgar, sementara ayah menyiapkan mobil. Perjalanan ke rumah sakit di dini hari terasa surreal. Jalanan Jakarta yang biasanya padat kini lengang dan senyap. Lampu-lampu jalan menjadi saksi bisu perjalananku menuju medan pertempuranku sendiri. Setiap kali kontraksi datang, aku mencengkeram pegangan pintu mobil, memfokuskan diri pada napas, seperti yang diajarkan di kelas 6 hamil yang kuikuti sendirian. Di rumah sakit, bau antiseptik yang tajam menyambut kami. Seorang perawat membawaku ke ruang bersalin dengan kursi roda. Setelah diperiksa, ternyata aku baru bukaan 2. Perawat itu berkata dengan nada menenangkan, "Ini bisa jadi masih lama, Bu. Apalagi anak pertama. Coba dibawa jalan-jalan ringan dulu di koridor." Maka dimulailah penantian panjang yang menyiksa itu. Aku, dengan tiang infus di sampingku, berjalan bolak-balik di koridor rumah sakit yang dingin, ditemani ibu yang tak henti-hentinya membisikkan doa. Setiap jam, rasa sakit itu semakin menjadi. Rasanya seperti seluruh tulang panggulku akan dipatahkan dari dalam, ditarik dan diremukan secara bersamaan. Aku berhenti berjalan, membungkuk sambil berpegangan pada dinding setiap kali gelombang rasa sakit itu mencapai puncaknya. Siang hari datang, lalu berganti sore. Aku sudah berada di atas tempat tidur, tidak sanggup lagi berjalan. Bukaan baru mencapai angka 6. Aku lelah, sangat lelah. Tenagaku terkuras habis oleh rasa sakit yang tidak ada jedanya. Keringat membasahi dahi dan punggungku. Aku merasa seperti kehilangan kendali atas tubuhku sendiri. Aku nggak kuat lagi, Bu. Rintihku saat jeda kontraksi. Air mataku mengalir deras, bercampur dengan keringat. Kuat. Enduk. Kamu pasti kuat. Demi cucu ibu. Bisik ibuku sambil menyeka wajahku dengan handuk basah. Ia terus memijat punggungku, mencoba meringankan sedikit penderitaanku. Rina datang setelah pulang kerja. Wajahnya penuh kekhawatiran. Ia mengambil alih tugas ibu, memegang tanganku erat-erat. Kehadirannya memberiku sedikit kekuatan. Setidaknya, aku tidak sepenuhnya sendirian. Saat malam kembali tiba, aku sudah berada dalam puncak penderitaan. Bukaan akhirnya lengkap. Tapi tenagaku sudah di ambang batas. Dokter dan perawat menyemangatiku untuk mulai mendorong. Aku mendorong dengan sisa-sisa tenaga, berteriak saat rasa sakitnya menjadi tak tertahankan. Tapi bayiku belum juga mau keluar. Di tengah jeda yang singkat, saat aku mencoba mengatur napas yang terengah-engah, aku melihat Rina yang duduk di sudut ruangan sedang menatap ponselnya. Raut wajahnya tiba-tiba berubah. Matanya membelalak. Mulutnya sedikit terbuka, dan pucat pasi. Ia buru-buru mematikan layar ponselnya, tapi aku sudah melihatnya. "Kenapa, Rin?" Tanyaku dengan suara serak. Enggak apa-apa, Lar. Cuma berita nggak penting." Jawabnya gugup, menghindari tatapanku. Firasat buruk kembali merayapiku. "Lihatin ke aku," pintaku. "Lara, sekarang bukan waktunya. Kamu harus fokus," kata ibuku tegas. "Aku mau lihat."
desaku. Ada nada histeris dalam suaraku. Apapun itu, aku mau lihat sekarang. Rina menatap ibuku dengan ragu. Ibuku akhirnya mengangguk pasrah. Dengan tangan gemetar, Rina mendekat dan menyerahkan ponselnya padaku. Layarnya menampilkan sebuah halaman media sosial. Itu adalah postingan dari salah satu teman jauh Bima. Sebuah foto. Di foto itu, Bima dan Rania, istri barunya, berdiri berpelukan. Di belakang mereka, menara Eiffel yang gemerlapan menjulang gagah ke langit malam Paris. Bima tersenyum lebar. Senyum yang sama seperti di foto pernikahan kami. Rania menyandarkan kepalanya di bahu Bima. Tampak begitu bahagia. Keterangan fotonya singkat. Selamat menempuh hidup baru dan selamat menikmati bulan madu di kota cinta. Bima Rania. Bulan madu. Paris. Duniaku berhenti berputar. Rasa sakit fisik dari kontraksi yang mulai datang lagi terasa hilang. Tergantikan oleh rasa sakit lain yang 1000 kali lebih dahsyat. Di sini, di ruangan steril ini, aku sedang berjuang antara hidup dan mati untuk melahirkan anaknya. Dan di sana, di belahan dunia lain, dia sedang merayakan cinta barunya. Dia memilih Paris. Dia memilih bulan madu. Sementara aku mendapatkan pertarungan ini sendirian. Pengkhianatan ini adalah puncak dari segalanya. Ini adalah penghinaan terbesar yang bisa kuterima. Mereka tidak hanya mengambil suamiku, mereka menari di atas penderitaanku. Sesuatu di dalam diriku patah, tapi sesuatu yang lain justru bangkit. Rasa sakit hati yang luar biasa itu berubah menjadi sebuah kekuatan yang aneh. Kekuatan yang datang dari kemarahan, dari kekecewaan, dari naluri seorang ibu yang paling purba. Aku tidak akan membiarkan dia menang. Aku tidak akan hancur di sini. Aku akan melahirkan anak ini. Aku akan membesarkannya menjadi manusia yang kuat, yang tidak akan pernah menjadi seperti ayahnya. Argeg! Sebuah teriakan panjang, serak, dan penuh amarah keluar dari tenggorokanku. Itu bukan lagi teriakan kesakitan, tapi teriakan perang. Aku mendorong. Dengan seluruh sisa hidupku, aku mendorong keluar semua rasa sakit, semua kebohongan, semua kenangan pahit. Aku mendorong keluar bayangan Bima dan bulan madunya. Dokter dan perawat terkejut dengan ledakan energiku yang tiba-tiba. Bagus, Bu. Terus. Sedikit lagi. Kepalanya sudah terlihat. Aku menarik napas sekali lagi. Dan dengan satu dorongan terakhir yang monumental, aku merasakan sebuah kelegaan yang luar biasa. Beban di perutku hilang. Rasa sakit yang merobek-robek tubuhku lenyap seketika. Keheningan menyelimuti ruangan selama beberapa detik. Lalu, keheningan itu pecah oleh suara tangisan yang keras dan nyaring. Suara terindah yang pernah kudengar seumur hidupku. Selamat, Bu. Putranya lahir sehat, kata dokter sambil tersenyum. Seorang perawat meletakkan gumpalan kecil yang hangat dan basah itu di atas dadaku. Aku menunduk. Di sana, menatapku dengan mata yang masih bengkak, adalah anakku. Wajahnya merah, rambutnya basah, tapi bagiku, ia adalah makhluk paling sempurna di alam semesta. Ia berhenti menangis saat kulitnya bersentuhan dengan kulitku. Tangannya yang mungil mencengkeram jariku. Saat itu juga, Bima lenyap dari pikiranku. Paris lenyap. Pengkhianatan itu menjadi tidak penting. Yang ada hanyalah aku dan dia. Kami berdua. Air mataku kembali menetes, membasahi wajah mungilnya. Tapi ini bukan air mata duka atau amarah. Ini adalah air mata kelegaan, keajaiban, dan cinta yang paling murni. Selamat datang di dunia, sayang. Bisikku dengan suara bergetar. Namamu Bintang. Karena kamu adalah cahayaku di malam yang paling gelap. 2 hari di rumah sakit setelah melahirkan terasa seperti berada di dalam sebuah gelembung. Duniaku menyempit menjadi seukuran kamar perawatan dan hanya berpusat pada 3 hal. Menyusui Bintang, mengganti popoknya, dan menatap wajahnya selama berjam-jam saat ia tertidur. Rasa lelah yang kurasakan begitu total, hingga ke tulang-tulangku. Tapi hatiku dipenuhi oleh perasaan baru yang begitu kuat hingga menutupi segalanya. Cinta. Tapi gelembung itu pecah saat tiba waktunya kami pulang.
Ayah datang menjemput dengan mobil. Saat ibu membantuku duduk di kursi roda sambil menggendong Bintang yang terbungkus selimut tebal, aku melihat pemandangan yang membuat hatiku kembali teriris. Di lobi rumah sakit, seorang ayah muda dengan wajah cemas dan bahagia sedang membantu istrinya masuk ke mobil. Lalu dengan sangat hati-hati ia memasang kursi bayi di jok belakang. Ia mengecup kening istri dan bayinya sebelum masuk ke kursi pengemudi. Sebuah adegan normal yang seharusnya menjadi milikku juga. Perjalanan pulang terasa berbeda. Ayah menyetir dengan sangat pelan dan hati-hati. Ibu duduk di belakang bersamaku, memastikan Bintang nyaman dalam dekapanku. Mereka berdua berusaha keras mengisi kekosongan yang ditinggalkan Bima, tapi kekosongan itu terlalu besar. Saat kami tiba di rumah, kamar tidurku sudah rapi dan bersih. Di sudut ruangan, boks bayi berwarna kuning cerah sudah siap dengan spray baru. Semuanya sempurna, tapi juga terasa salah. Rumah ini terasa terlalu besar, terlalu sunyi untuk kami bertiga. Dan kemudian, babak baru dalam hidupku benar-benar dimulai. Babak yang bernama menjadi seorang ibu tunggal. Tidak ada buku atau kelas apapun yang bisa mempersiapkanku untuk menghadapi kenyataan ini. Malam-malam terasa begitu panjang. Bintang seringkali rewel, menangis tanpa henti, dan aku tidak tahu apa maunya. Apakah ia lapar? Popoknya basah? Atau ia hanya merasa tidak nyaman? Aku akan menggendongnya, berjalan mondar-mandir di dalam kamar yang gelap, menyanyikan lagu Nina Bobo dengan suara parau karena kurang tidur, sementara air mataku ikut menetes karena frustrasi dan kelelahan. Di saat-saat seperti itu, di keheningan jam 3 pagi, rasa sepi itu datang menyerang dengan brutal. Aku sendirian. Benar-benar sendirian. Tidak ada suami yang bisa kuminta untuk bergantian menggendong bayi. Tidak ada bahu untuk bersandar saat aku merasa ingin menyerah. Hanya ada aku, bayiku yang menangis, dan gema kesunyian di rumah ini. Masa nifas membawa lukanya sendiri. Tubuhku terasa sakit dan asing. Hormon yang naik turun membuat emosiku tidak stabil. Aku bisa menangis terseduh-seduh hanya karena melihat tumpukan baju kotor. Lalu beberapa jam kemudian merasa sangat bahagia hanya karena Bintang tersenyum dalam tidurnya. Ibu sangat membantuku di siang hari, tapi ia juga punya batas. Aku sering melihat wajah lelahnya, dan rasa bersalah akan semakin menambah bebanku. Aku telah menjadi beban bagi orang tuaku di usiaku yang sudah tidak muda lagi. Luka yang paling dalam datang seminggu kemudian, saat aku harus mengurus akta kelahiran Bintang. Ditemani ayah, aku pergi ke kantor catatan sipil. Gedung itu terasa dingin dan kaku. Aku mengambil formulir dan duduk untuk mengisinya. Mataku terpaku pada satu kolom. Nama ayah. Tanganku gemetar saat aku memegang pulpen. Apa yang harus kutulis di sana? Haruskah aku tetap menulis nama Bima, pria yang telah menolak anak ini? Atau haruskah aku mengosongkannya dan memberikan status anak seorang ibu pada Bintang selamanya? Saat nomorku dipanggil, aku berjalan ke loket dengan perasaan gamang. Petugas yang melayaniku adalah seorang ibu-ibu parubaya dengan tatapan yang tajam. Ia memeriksa formulirku. Nama ayahnya siapa, Bu? Tanyanya. Matanya masih menatap kertas. Bima, jawabku pelan. Buku nikahnya ada. Aku menggeleng. Kami sedang proses cerai. Sebuah kebohongan kecil. Aku bahkan belum memulai proses apapun. Petugas itu mengangkat kepalanya, menatapku dengan selidik. Kalau begitu ayahnya harus ikut tanda tangan di sini. Kalau tidak, namanya tidak bisa dimasukkan ke dalam akta. Duniaku seakan runtuh untuk kesekian kalinya. Jadi itu pilihannya. Sebuah akta kelahiran tanpa nama ayah. Atau aku harus mengemis tanda tangan pada pria yang telah membuang kami. Tidak ada cara lain, Bu? Tanya ayahku. Suaranya terdengar tegang. Petugas itu menggeleng. Peraturannya begitu, Pak, untuk menghindari masalah di kemudian hari. Jadi bagaimana? Mau dikosongkan saja kolom ayahnya? Aku menatap formulir itu. Kolom kosong itu terasa seperti sebuah lubang hitam yang siap menelan masa depan anakku. Ia akan tumbuh dewasa dengan sebuah dokumen resmi yang menyatakan bahwa ia tidak punya ayah. Ia akan bertanya suatu saat nanti,
Dan jawaban apa yang bisa kuberikan? Rasa sakit dan penghinaan ini begitu menusuk. Di depan umum, di sebuah kantor pemerintahan, aku harus mengakui bahwa aku dan anakku telah ditinggalkan. Air mataku jatuh, menetes tepat di atas kolom, nama ayah, membuat tintanya sedikit luntur. Kosongkan saja, bisikku akhirnya. Suaraku nyaris tak terdengar. Ayah mengusap punggungku, mencoba memberiku kekuatan. Petugas itu hanya menghela napas, seolah sudah terbiasa melihat drama seperti ini. Ia mengambil formulir itu dan mulai memprosesnya. Aku keluar dari gedung itu dengan perasaan hampa. Di tanganku ada surat keterangan lahir sementara, dan di hatiku ada luka baru yang menganga. Ini adalah konsekuensi nyata pertama dari perbuatan Bima. Sebuah luka administratif, sebuah cap legal atas status kami yang terbuang. Di rumah, sambil menimang bintang yang tertidur pulas, aku membuka dompetku. Uangku semakin menipis. Tabungan bersama kami ada di rekening atas nama Bima. Aku tidak punya akses ke sana. Selama ini, aku adalah ibu rumah tangga. Aku tidak punya penghasilan sendiri. Biaya rumah sakit, perlengkapan bayi, semuanya menggunakan sisa tabungan pribadiku dan bantuan dari orang tua. Kecemasan finansial mulai mencekikku. Bagaimana aku akan membiayai hidup bintang? Bagaimana aku akan membeli susunya, popoknya, pakaiannya, dan pendidikannya nanti? Ketakutan ini adalah jenis ketakutan yang dingin dan praktis, berbeda dari sakit hati yang membakar. Ketakutan ini membuatku tidak bisa tidur lebih dari sekadar tangisan bintang. Malam itu, aku duduk di tepi tempat tidur, memandangi putraku. Ia begitu kecil, begitu rapuh, begitu bergantung sepenuhnya padaku. Babak baru ini memang penuh dengan luka, tapi di tengah semua luka itu, ada dia. Alasanku untuk terus bernapas, alasanku untuk terus berjuang. Aku harus bisa, bukan hanya untuk diriku, tapi untuknya. Aku harus mencari cara. Aku harus menjadi lebih kuat dari rasa sakitku. Bulan-bulan pertama kehidupan bintang adalah sebuah pusaran waktu yang kabur, diisi dengan tangisan bayi, popok kotor, dan malam-malam tanpa tidur. Aku bergerak seperti mesin, menjalankan tugasku sebagai seorang ibu dengan insting purba, namun jiwaku masih terasa compang-camping. Setiap kali aku melihat bintang, gelombang cinta yang dahsyat akan menghanyutkanku, tapi di saat yang sama, ada bayangan kesedihan yang selalu mengikutinya. Bayangan dari seorang ayah yang tidak pernah menanyakan kabarnya, bahkan sekalipun. Awalnya, aku terlalu lelah dan terlalu sakit hati untuk memikirkan hal lain selain bertahan hidup dari hari ke hari. Urusan hukum dengan Bima terasa seperti gunung yang terlalu tinggi untuk didaki. Aku menundanya, menguburnya di bawah tumpukan tugas domestik dan kelelahan. Tapi kenyataan punya cara yang kejam untuk memaksamu bangun. Pemicunya adalah sebuah amplop coklat dari rumah sakit yang datang suatu pagi. Tagihan sisa biaya persalinan dan perawatan kami yang belum lunas. Jumlahnya membuat mataku nanar dan perutku mulas. Tabunganku sudah terkuras habis untuk kebutuhan sehari-hari. Uang sumbangan dari kerabat saat bintang lahir juga sudah hampir tak bersisa. Aku menatap tagihan itu, lalu menatap putraku yang sedang tertidur pulas di boks bayinya. Ia begitu damai, tidak tahu menahu tentang beban yang sedang menghimpit ibunya. Malam itu, ayah mengajakku bicara di ruang tengah. Ia melihat amplop itu tergeletak di meja. Wajahnya yang biasanya sabar kini tampak keras dan tegas. "Sampai kapan kamu mau begini, Enduk?" tanyanya pelan. Tapi setiap katanya penuh bobot. "Kamu dan Bintang punya hak. Dia, laki-laki itu, punya tanggung jawab. Jangan biarkan dia lari begitu saja setelah menghancurkan hidupmu." Lara lelah. "Yah, Lara tidak punya tenaga untuk bertengkar." "Ini bukan soal bertengkar," sahut ayah. "Ini soal keadilan. Ini soal masa depan cucuku. Apa kamu mau Bintang tumbuh besar tanpa pengakuan, tanpa nafkah dari ayahnya? Apa kamu mau terus bergantung pada kami? Kami tidak keberatan, Enduk. Tapi kamu harus bisa berdiri di atas kakimu sendiri. Dan langkah pertamanya adalah dengan menuntut apa yang menjadi hak kalian." Kata-kata ayah menamparku.
Selama ini aku hanya fokus pada rasa sakitku sebagai seorang wanita yang dikhianati. Aku lupa bahwa aku juga seorang ibu yang harus berjuang untuk anaknya. Bintang tidak pantas menerima ketidakadilan ini. Ia berhak mendapatkan pengakuan. Ia berhak mendapatkan kehidupan yang layak. Dan aku, sebagai ibunya, adalah satu-satunya orang yang bisa memperjuangkannya. Rasa sedih yang selama ini melumpuhkanku perlahan berubah menjadi amarah yang dingin. Amarah seorang singa betina yang anaknya terancam. Aku tidak akan diam lagi. Keesokan harinya, aku meminta Rina untuk membantuku mencari pengacara. Ia merekomendasikan sebuah firma hukum kecil yang khusus menangani kasus-kasus keluarga, yang dikelola oleh seorang perempuan. Namanya Bu Sinta. Kantornya tidak besar, tapi terasa hangat dan aman. Bu Sinta adalah seorang wanita berusia akhir 30-an dengan tatapan mata yang tajam namun penuh empati. Ia mendengarkan ceritaku dari awal sampai akhir tanpa menyela. Aku menceritakan semuanya, tentang acara 7 bulanan, tentang telepon di taman, tentang bulan madu di Paris, hingga tentang akta kelahiran Bintang yang menyakitkan. Aku menceritakannya dengan suara yang bergetar, tapi aku tidak menangis. Air mataku sudah kering. Setelah aku selesai, ia terdiam sejenak. Ini adalah salah satu cerita paling kejam yang pernah saya dengar. Bu Lara, katanya pelan. Tapi saya juga melihat seorang wanita yang sangat kuat di depan saya. Sekarang, mari kita bicarakan apa yang bisa kita lakukan. Ia menjelaskan semua pilihan hukumku dengan bahasa yang sederhana dan jelas. Kami akan mengajukan gugatan cerai dengan alasan perselingkuhan dan penelantaran. Kami akan menuntut hak asuh penuh atas Bintang. Dan yang terpenting, kami akan menuntut nafkah anak hingga Bintang dewasa dan mandiri secara finansial. Prosesnya tidak akan mudah, peringatnya. Pihak sana mungkin akan melawan. Mereka mungkin akan mencoba mencari-cari kesalahan ibu, atau bahkan yang terburuk, menyangkal bahwa Bintang adalah putranya untuk menghindari tanggung jawab. Apa ibu siap untuk itu? Aku menatap foto Bintang yang kujadikan wallpaper di ponselku. Aku siap. Saya siap. Jawabku dengan suara yang lebih mantap dari yang kuduga. Babak baru pertempuran pun dimulai. Bu Sinta mengirimkan surat panggilan resmi ke alamat kantor Bima. Beberapa minggu kemudian, kami mendapat balasan dari pengacara yang ia tunjuk. Mereka bersedia untuk melakukan mediasi pertama. Hari mediasi adalah hari di mana aku akan bertemu langsung dengan Bima untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan. Perutku terasa seperti diaduk-aduk. Aku menghabiskan waktu 1 jam hanya untuk memilih baju, mencoba mencari pakaian yang bisa membuatku terlihat kuat dan tidak menyedihkan. Akhirnya aku memilih sebuah blus sederhana berwarna gelap dan celana panjang. Aku menitipkan Bintang pada ibu. Saat aku menciumnya sebelum pergi, hatiku terasa berat. Aku melakukan ini semua untukmu, sayang, bisikku dalam hati. Di ruang rapat kantor Bu Sinta, aku duduk di satu sisi meja panjang, dengan Bu Sinta di sampingku. Jantungku berdebar begitu kencang hingga aku takut orang lain bisa mendengarnya. Setiap detik penantian terasa seperti 1 jam. Lalu, pintu terbuka, dan dia masuk. Bima. Ia terlihat berbeda. Sedikit lebih kurus, tapi pakaiannya mahal dan rambutnya tertata rapi. Di belakangnya, ada seorang pria berjas yang pasti adalah pengacaranya. Bima tidak menatapku. Ia menghindari mataku, menarik kursi di seberang meja dan langsung duduk. Tidak ada sapaan. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada penyesalan di wajahnya. Yang ada hanya ekspresi dingin dan jengkel, seolah kehadiranku di sini adalah sebuah gangguan. Pria yang dulu pernah memujaku, yang dulu berjanji akan menemaniku seumur hidup, kini telah menjadi orang asing yang begitu mengerikan. Mediasi dimulai. Pengacaranya berbicara lebih dulu, mengatakan bahwa kliennya bersedia bercerai secara baik-baik dan akan memberikan uang santunan, sekadarnya. Bu Sinta tersenyum tipis. Maaf, Pak, kami di sini tidak untuk meminta santunan. Kami di sini untuk menuntut tanggung jawab seorang ayah. Kami sudah membuat perhitungan untuk biaya hidup, kesehatan, dan pendidikan anak hingga sarjana. Ini rinciannya. Ia mendorong sebuah map tebal ke seberang meja.
Pengacara Bima membukanya, dan matanya sedikit melebar melihat angka-angka di dalamnya. Bima melirik kertas itu, lalu mendengus pelan. Itu tidak masuk akal, kata Bima. Itu adalah kata-kata pertama yang ia ucapkan. Suaranya berat, tapi penuh dengan nada meremehkan. Aku tidak mungkin membayar sebanyak itu. Itu adalah jumlah yang wajar untuk memastikan putramu mendapatkan kehidupan yang layak, sahut Bu Sinta dengan tenang. Siapa bilang itu putraku? Pertanyaan itu terlontar begitu saja. Dingin, tajam, dan beracun. Hening seketika menyelimuti ruangan. Aku merasa seolah seluruh udara tersedot keluar dari paru-paruku. Bu Sinta menatap Bima dengan tajam, sementara pengacaranya sendiri tampak sedikit terkejut. Aku mengangkat kepalaku dan menatap lurus ke mata Bima untuk pertama kalinya. Aku tidak akan membiarkan dia menghancurkanku lagi. Kamu meragukannya? Tanyaku. Suaraku terdengar sangat tenang, bahkan bagi telingaku sendiri. Kalau begitu, ayo kita lakukan tes DNA. Aku tidak takut. Tapi ingat, Bima, hasilnya membuktikan dia adalah anakmu. Aku tidak hanya akan menuntut nafkah anak. Aku akan memastikan semua orang tahu pria macam apa kamu ini. Ada kilat keterkejutan di matanya. Mungkin ia mengira aku akan menangis dan memohon. Ia tidak menyangka aku akan melawannya dengan cara ini. Ia terdiam, bertukar pandang dengan pengacaranya. Ia tahu ia akan kalah. Bintang adalah salinan persis dari dirinya saat masih bayi. Mediasi hari itu berakhir tanpa kesepakatan. Tapi saat aku berjalan keluar dari ruangan itu, aku tidak merasa kalah. Aku merasa tegak. Aku telah menghadapinya. Aku telah menatap matanya tanpa rasa takut. Aku tidak lagi menangisinya. Aku melawannya. Pertempuran ini mungkin masih panjang, tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku merasa memiliki kendali atas hidupku sendiri. Aku bukan lagi korban yang pasrah. Aku adalah seorang pejuang. Pertemuan mediasi itu meninggalkan jejak yang dalam. Di satu sisi, aku merasa kuat karena telah berhasil menghadapinya. Di sisi lain, ancamannya yang meragukan status Bintang dan keengganannya untuk bertanggung jawab membuatku sadar akan satu hal. Aku tidak bisa dan tidak boleh bergantung pada uangnya. Proses hukum bisa berjalan lama dan berliku. Aku butuh sumber penghasilan sendiri. Sekarang juga, kecemasan finansial yang tadinya hanya sebuah bisikan di belakang kepalaku, kini menjadi sebuah teriakan yang memekakan. Aku harus bekerja. Tapi bekerja apa? Aku sudah bertahun-tahun tidak bekerja kantoran. Ijazah sarjanaku terasa seperti artefak dari kehidupan lain. Dan yang terpenting, aku punya bayi yang tidak bisa kutinggalkan. Suatu malam, saat aku sedang menidurkan Bintang, aku iseng membuka-buka galeri foto lama di laptopku. Aku menemukan sebuah folder bernama Dapur Lara. Isinya ratusan foto kue, roti, dan aneka penganan penutup yang dulu sering kubuat. Sebelum menikah, aku cukup aktif sebagai seorang blogger makanan. Aku suka bereksperimen di dapur, memotret hasilnya, dan menuliskan resepnya. Blog itu cukup ramai. Bahkan beberapa kali aku menerima pesanan kecil dari teman-teman. Semua itu berhenti setelah aku menikah dengan Bima. Ia bilang aku tidak perlu capek-capek lagi. Ia bilang ia akan mencukupi semuanya. Dan aku, dengan bodohnya, percaya. Aku menukar passionku dengan status nyaman sebagai seorang istri. Melihat foto-foto itu, ada sesuatu yang kembali menyala di dalam diriku. Sebuah kerinduan. Aku rindu aroma mentega dan gula yang dipanggang. Aku rindu perasaan puas saat melihat adonan mengembang dengan sempurna. Aku rindu menciptakan sesuatu yang indah dan lezat dengan tanganku sendiri. Sebuah ide mulai terbentuk. Bagaimana jika aku memulainya lagi? Bukan sebagai hobi, tapi sebagai pekerjaan. Dari rumah. Ide itu terasa menakutkan sekaligus mendebarkan. Aku tidak punya modal besar. Peralatanku hanyalah peralatan standar rumah tangga. Dan yang paling penting, apakah masih ada yang mau membeli kuenya? Aku menceritakan ide ini pada Rina dan ibuku. Mereka mendukungku dengan antusias. Itu ide bagus. Lar, kuemu kan enak banget.
kata Rina. Lakukan apa yang membuatmu bahagia. Enduk, ibu akan bantu jaga Bintang, kata ibu. Dukungan mereka memberiku keberanian. Dengan sisa-sisa tabungan terakhirku, aku pergi ke toko bahan kue. Aku tidak membeli banyak, hanya bahan-bahan untuk membuat satu jenis kue andalanku, brownies coklat dengan lelehan saus karamel asin. Itu adalah resep yang paling sering mendapat pujian di blogku dulu. Malam itu, setelah Bintang tertidur lelap, aku masuk ke dapur. Dapur yang selama berbulan-bulan hanya kugunakan untuk memanaskan air dan membuat bubur bayi, kini kembali hidup. Aku mengeluarkan mixer, menimbang tepung dan coklat, mengocok telur dan gula. Gerakan-gerakan itu terasa begitu familiar, begitu menenangkan. Sejenak, aku lupa akan semua masalahku. Yang ada hanyalah aku, bahan-bahanku, dan proses menciptakan sesuatu. Saat aroma coklat yang pekat mulai memenuhi seluruh rumah, aku tersenyum untuk pertama kalinya dengan tulus setelah sekian lama. Keesokan harinya, Rina membantuku membuat akun Instagram baru dengan nama Dapur Lara. Kami memotret brownies yang baru matang dengan pencahayaan alami di dekat jendela. Hasilnya surprisingly bagus. Aku menulis keterangan foto yang singkat dan jujur. Memulai kembali dari dapur kecilku. Open pre-order untuk salted caramel brownies. Pengiriman hari Jumat. WhatsApp untuk pemesanan. Setelah mengunggahnya, jantungku berdebar kencang. Aku menatap layar ponsel, menunggu. 1 jam, tidak ada apa-apa. 2 jam, masih sepi. Keraguan mulai merayapiku. Mungkin ini ide bodoh. Mungkin tidak ada yang tertarik. Lalu, sebuah notifikasi muncul. Pesan WhatsApp dari nomor yang tidak kukenal. Mbak Lara, saya pembaca lama blog Mbak. Seneng banget Mbak jualan kue lagi. Saya mau pesan 2 box ya. Tanganku gemetar saat membalasnya. Lalu masuk lagi satu pesanan dari teman lamaku. Lalu satu lagi. Hingga Kamis malam, aku sudah menerima pesanan untuk 15 box brownies. Aku sampai harus menutup pesanan karena kewalahan. Hari Jumat adalah hari yang paling sibuk sekaligus paling membahagiakan. Aku memanggang berloyang-loyang brownies sementara ibu membantuku menjaga Bintang. Aku mengemasnya di dalam kotak-kotak cantik yang sudah kusiapkan. Aku menulis kartu ucapan terima kasih dengan tangan untuk setiap pelanggan. Saat kurir ojek online datang satu persatu untuk mengambil pesanan, aku merasa seperti seorang pengusaha sungguhan. Sore itu, setelah semua pesanan terkirim, aku duduk di lantai dapur yang berantakan, bersandar pada kabinet. Aku sangat lelah, tapi hatiku penuh. Aku membuka aplikasi mobile bankingku, melihat sejumlah uang masuk rekeningku. Uang hasil jerih payahku sendiri, rasanya tak ternilai. Jumlahnya memang tidak seberapa, tidak cukup untuk membayar tagihan rumah sakit, tapi itu adalah sebuah awal. Itu adalah bukti bahwa aku bisa. Dari brownies, aku mulai menambah menu lain. Kue keju Jepang yang lembut, roti sobek yang empuk. Pesanan datang semakin banyak setiap minggunya. Aku belajar mengatur waktu antara mengurus Bintang dan mengurus pesanan. Aku seringkali harus begadang hingga larut malam untuk menyelesaikan semuanya. Tapi aku tidak pernah merasa sebahagia ini. Pekerjaan ini memberiku lebih dari sekadar uang. Pekerjaan ini memberiku kembali harga diriku. Melalui Dapur Lara, aku juga menemukan sebuah komunitas baru. Para pelangganku seringkali mengirim pesan, bukan hanya untuk memesan, tapi juga untuk memberiku semangat. Banyak di antara mereka adalah sesama ibu, sesama perempuan yang berjuang. Aku juga mulai terhubung dengan sesama pengusaha kuliner rumahan lainnya di media sosial. Kami saling berbagi tips, saling mempromosikan produk, dan saling menguatkan saat ada yang merasa lelah. Aku tidak lagi merasa sendirian. Suatu malam, aku sedang menghitung pemasukan minggu itu di meja makan. Jumlahnya cukup untuk membayar tagihan rumah sakit dengan cara mencicil, membeli kebutuhan Bintang untuk sebulan ke depan, dan masih ada sisa untuk modal minggu berikutnya. Aku menatap Bintang yang tertidur di kereta dorongnya, lalu menatap tanganku yang berbau manis dari sisa adonan kue. Puing-puing kehidupanku memang masih berserakan di mana-mana.
Proses perceraian masih berjalan. Luka di hatiku belum sepenuhnya sembuh. Tapi di tengah semua puing itu, aku telah berhasil membangun sesuatu yang baru dari nol. Sebuah pondasi kecil yang kokoh, yang kubangun dengan tanganku sendiri. Dan dari pondasi inilah, aku akan membangun istana untukku dan Bintang. Waktu berjalan dengan ritmenya yang baru. Ritme yang ditentukan oleh jadwal tidur Bintang dan tenggat waktu pesanan kue. Hampir setahun telah berlalu sejak hari kelahirannya. Dapur Lara, yang tadinya hanya sebuah usaha coba-coba, kini telah tumbuh menjadi sumber penghidupan yang stabil. Aku tidak kaya raya, tapi aku bisa membayar cicilan tagihan rumah sakit, membeli semua kebutuhan Bintang, dan bahkan menabung sedikit setiap bulannya. Aku punya beberapa reseller di kota-kota tetangga dan namaku mulai dikenal di komunitas kuliner lokal. Yang terpenting, aku tidak perlu lagi menatap masa depan dengan cemas. Bintang sendiri tumbuh menjadi anak yang ceria dan aktif. Ia sudah bisa merangkak dengan cepat ke seluruh penjuru rumah, menarik-narik ujung taplak meja, dan tertawa cekikikan saat melihat wajah ibuku yang pura-pura kaget. Ia adalah matahariku, pusat semestaku. Melihatnya tumbuh sehat dan bahagia adalah upah terbesar dari semua kerja kerasku. Luka di hatiku karena Bima memang belum sepenuhnya hilang, tapi luka itu sudah tidak lagi terasa perih. Ia telah berubah menjadi sebuah bekas luka yang samar, sebuah pengingat akan kekuatan yang tidak pernah kuduga kumiliki. Proses perceraian kami masih berjalan alot di pengadilan. Pihak Bima terus-menerus mengulur waktu dan menawar jumlah nafkah anak dengan angka yang konyol. Tapi aku tidak lagi merasa tertekan. Aku menyerahkan semuanya pada Bu Sinta. Aku sudah punya kehidupanku sendiri. Aku tidak lagi menunggu keadilan dari Bima. Aku menciptakannya sendiri setiap hari di dapurku. Aku pikir bab tentang Bima dalam hidupku sudah benar-benar tertutup. Aku pikir gema dari masa lalu itu akhirnya telah memudar. Aku salah. Suatu Sabtu sore, saat aku sedang sibuk menimbang bahan untuk pesanan kue keju, bel rumah berbunyi. Aku mengira itu adalah kurir yang akan mengambil pesanan. Dengan tangan yang masih berlumuran sedikit tepung, aku berjalan ke depan. Ibuku sedang menyiram tanaman di teras, dan ia yang membukakan pintu gerbang. Aku mendengar suara ibuku yang terdengar kaget dan tegang. "Mau apa kamu kesini?" Suara seorang pria menjawab. Suara yang begitu familiar hingga membuat darahku seakan berhenti mengalir. "Saya hanya ingin bicara dengan Lara, Bu. Sebentar saja." Aku membeku di ambang pintu. Di sana, berdiri di halaman rumah orang tuaku, adalah Bima. Ia terlihat sangat berbeda dari terakhir kali aku melihatnya di ruang mediasi. Tidak ada lagi setelan mahal atau aura superioritas. Ia mengenakan kemeja kasual yang sedikit kusut, rambutnya agak berantakan, dan ada lingkaran hitam di bawah matanya. Ia tampak lelah, sangat lelah. Ibuku menatapku, meminta isyarat. Amarah berkecamuk di dalam dadaku. Beraninya dia datang ke sini, ke tempat perlindungan kami? Setelah semua yang ia lakukan, sebagian diriku ingin berteriak mengusirnya, membanting pintu di depan wajahnya. Tapi kemudian aku menatap ke dalam rumah, ke arah ruang tengah di mana Bintang sedang asyik bermain dengan mainannya. Aku tidak ingin ada keributan. Aku tidak ingin anakku melihat atau merasakan energi negatif ini. Aku menarik napas dalam-dalam, menenangkan diriku sendiri. "Biarkan dia masuk, Bu," kataku pelan. "Tapi suruh tunggu di teras saja." Ibuku menatapku dengan cemas, tapi ia menuruti permintaanku. Aku masuk ke dalam sebentar, mencuci tangan, dan memastikan Bintang aman bersama Rina yang kebetulan sedang berkunjung. "Tolong jangan biarkan Bintang keluar dulu ya, Rin," bisikku. Rina mengangguk mengerti. Matanya menunjukkan dukungan penuh. Aku berjalan ke teras dengan langkah yang mantap. Aku duduk di salah satu kursi rotan, menjaga jarak yang cukup jauh darinya. Aku tidak menawarinya minum. Aku tidak tersenyum. Aku hanya menunggunya bicara. Ia menatapku, dan untuk pertama kalinya aku melihat ada sorot yang berbeda di matanya. Bukan lagi dingin atau meremehkan, tapi sesuatu yang tampak seperti penyesalan. "Apa kabar, Lara?" tanyanya pelan. "Baik."
Ada perlu apa? Jawabku singkat, tanpa basa-basi. Aku tidak tertarik dengan obrolan ringan. Ia tampak sedikit terintimidasi oleh ketenanganku. Ia berdeham. Aku tahu aku nggak punya hak untuk datang ke sini. Aku tahu aku sudah sangat menyakitimu. Aku hanya diam, menatapnya tanpa ekspresi. Ia melanjutkan dengan suara yang sedikit bergetar. Pernikahanku dengan Rania tidak berjalan baik. Semuanya tidak seperti yang kubayangkan. Kami sering bertengkar. Dia bukan kamu, Lara. Sebuah tawa kering dan getir nyaris lolos dari bibirku. Jadi ini alasannya. Ia datang ke sini bukan karena ia tulus menyesal telah menyakitiku, tapi karena kehidupan barunya tidak seindah yang ia kira. Ia datang ke sini untuk mencari pelarian, atau mungkin perbandingan. Rasa iba yang sempat muncul di hatiku seketika lenyap, digantikan oleh perasaan muak. Itu bukan urusanku, Bima, kataku dingin. Aku tahu, katanya cepat. Aku sering memikirkanmu, memikirkan kita. Ia menatap ke arah pintu rumah, seolah berharap bisa melihat ke dalam. Dan aku ingin melihat anakku. Anakku, ia menyebut Bintang sebagai anaknya. Setelah berbulan-bulan menelantarkannya, setelah meragukan statusnya di depan pengacara, sekarang ia ingin melihatnya. Kemarahan kembali menjalari diriku, tapi aku berhasil menekannya. Aku tidak akan memberinya kepuasan dengan melihatku emosi. Namanya Bintang, kataku tajam, dan kamu kehilangan hak untuk memanggilnya anakku saat kamu mengatakan tidak menginginkannya di telepon. Kamu kehilangan hak itu saat kamu memilih berbulan madu ke Paris sementara aku berjuang melahirkannya. Dan kamu kehilangan hak itu saat kamu membiarkanku mengurus akta kelahirannya sendirian. Setiap kalimatku adalah sebuah tamparan. Aku melihat wajahnya memucat. Ia menunduk, tidak sanggup menatap mataku. Aku salah, Lara. Aku tahu aku salah besar. Aku kacau waktu itu. Aku mohon, beri aku kesempatan untuk memperbaikinya. Beri aku kesempatan untuk melihatnya. Sekali saja. Suaranya terdengar memohon. Aku terdiam lama, membiarkan permohonannya menggantung di udara yang terasa berat. Aku menatap pria di depanku ini. Pria yang pernah menjadi seluruh duniaku. Kini, aku tidak merasakan cinta, bahkan tidak juga kebencian yang membara. Yang kurasakan hanyalah sebuah kekosongan. Ia tidak lebih dari orang asing dengan kenangan yang menyakitkan. Aku telah memaafkannya, bukan untuknya, tapi untuk diriku sendiri. Aku memaafkannya agar aku bisa melepaskan beban itu dan melangkah maju. Tapi memaafkan bukan berarti melupakan. Dan yang pasti, bukan berarti memberinya jalan untuk kembali masuk dan mengacaukan kedamaian yang sudah susah payah kubangun. Tidak, Bima, jawabku akhirnya. Suaraku tenang, tapi final. Ia mengangkat kepalanya. Matanya membelalak tak percaya. Kenapa? Dia anakku juga. Duniamu dan dunia kami sudah berbeda. Jelasku. Duniaku dan Bintang sekarang adalah tentang kedamaian, stabilitas, dan kebahagiaan yang sederhana. Kehadiranmu hanya akan membawa kekacauan. Aku tidak akan membiarkan anakku tumbuh dalam kebingungan atau merasakan energi negatif dari masa lalu kita. Tapi aku ayahnya. Protesnya. Nadanya mulai meninggi. Seorang ayah tidak ditentukan oleh status biologis saja, tapi oleh kehadiran dan tanggung jawab, balasku. Dan kamu tidak pernah ada. Jika kamu benar-benar ingin berbuat sesuatu untuknya, maka selesaikan tanggung jawabmu di pengadilan. Berikan nafkah yang menjadi haknya. Setelah itu, biarkan kami hidup dengan tenang. Ia menatapku, terdiam. Tidak ada lagi yang bisa ia katakan. Semua argumennya patah. Ia melihat di depannya bukan lagi Lara yang rapuh dan penurut, tapi seorang wanita yang tahu persis apa yang ia inginkan dan apa yang ia butuhkan. Seorang ibu yang akan melakukan apa saja untuk melindungi anaknya. Akhirnya, ia berdiri dengan langkah gontai. Aku mengerti, bisiknya pelan, lebih pada dirinya sendiri.
Ia berjalan menuju gerbang tanpa menoleh lagi. Aku memperhatikannya hingga ia menghilang di tikungan jalan. Aku tidak merasakan kemenangan, juga tidak merasakan kesedihan. Yang kurasakan hanyalah kelegaan. Sebuah bab telah benar-benar ditutup. Aku masuk ke dalam rumah. Rina menatapku dengan tatapan bertanya. Aku hanya tersenyum tipis. Aku berjalan ke ruang tengah dan mengangkat Bintang ke dalam pelukanku. Ia tertawa. Tangannya yang mungil menepuk-nepuk pipiku. Aku memeluknya erat, menghirup aroma bayi yang khas dari rambutnya. Semuanya baik-baik saja, sayang. Bisikku, hanya ada kita berdua. Dan itu lebih dari cukup. Gema dari masa lalu itu akhirnya benar-benar sunyi. Langit sore itu berwarna jingga lembut. Warna yang sama dengan krim keju di atas kue ulang tahun yang baru saja selesai kuhias. Di halaman belakang rumah orang tuaku, tawa riang dan obrolan hangat menjadi musik latar yang paling merdu. Balon-balon berwarna kuning dan putih menari-nari ditiup angin sepau-sepau. Hari ini, Bintang genap berusia 1 tahun. Ini bukan pesta yang besar dan mewah. Hanya ada keluarga inti, Rina, dan beberapa sahabat terdekat yang telah menjadi saksi perjalananku selama setahun terakhir. Mereka adalah orang-orang yang melihatku menangis, yang memelukku saat aku hancur, dan yang bersorak paling keras saat aku mulai bangkit. Kehadiran mereka adalah hadiah terindah. Bintang duduk di kursi tingginya, mengenakan kemeja katun kecil dan celana pendek. Wajahnya belepotan kue. Tangannya yang mungil meremas-remas potongan bolu pertamanya. Ia tertawa lebar, memamerkan 4 gigi kecilnya yang baru tumbuh. Melihatnya, hatiku terasa begitu penuh hingga nyaris meluap. Setahun yang lalu, di hari kelahirannya, duniaku begitu gelap. Hari ini, dunia kami begitu terang. Aku duduk di sampingnya, membantunya menyuap kue sambil sesekali mengelap wajahnya yang kotor. Mataku berkeliling, merekam setiap momen ke dalam ingatan. Ayahku sedang memanggang sate di sudut taman. Tawanya berderai saat salah satu keponakanku mencoba membantunya mengipas. Ibuku sedang bercengkrama dengan para bibiku. Senyum bahagia tak pernah lepas dari wajahnya. Dan Rina, sahabat terbaikku, sibuk mengambil foto dengan ponselnya, memastikan tidak ada satupun momen yang terlewat. Inilah keluargaku. Inilah duniaku. Sebuah dunia yang kubangun kembali dari puing-puing. Sebuah kebahagiaan yang kurajut dengan tanganku sendiri. Beberapa bulan setelah kedatangan Bima yang terakhir kali, proses perceraian kami akhirnya selesai. Pengadilan mengabulkan semua tuntutanku. Hak asuh Bintang jatuh sepenuhnya ke tanganku, dan Bima diwajibkan memberikan nafkah anak setiap bulannya. Ia tidak pernah muncul lagi. Uang itu masuk rekeningku secara otomatis setiap awal bulan. Aku menerimanya bukan sebagai pemberian darinya, tapi sebagai hak anakku. Uang itu langsung kumasukkan ke rekening tabungan pendidikan untuk Bintang. Aku sudah bertekad untuk membiayai hidup kami dari hasil jerih payahku sendiri. Dapur Lara terus berkembang. Aku sudah punya 1 orang asisten yang membantuku di dapur. Seorang ibu rumah tangga dari lingkungan sekitar. Aku juga sudah berani menyewa sebuah ruko kecil tak jauh dari rumah, yang sedang dalam proses renovasi untuk dijadikan toko kue mungil sekaligus dapur yang lebih besar. Itu adalah sebuah lompatan besar yang menakutkan. Tapi aku tahu ini adalah langkah yang benar. Aku tidak lagi takut mengambil risiko. Seseorang menepuk pundakku. Itu Rina. Melamun. Aku tersenyum. Cuma lagi bersyukur aja, Rin. 1 tahun yang luar biasa, ya. Katanya sambil menatap Bintang yang kini asyik bermain dengan kado-kadonya. Aku masih ingat hari itu di rumah sakit. Kamu hancur banget. Tapi lihat kamu sekarang. Kamu adalah wanita paling kuat yang pernah aku kenal. Lar. Mataku terasa panas. Aku memeluk Rina erat. Aku nggak akan bisa sampai di sini tanpa kalian semua. Saat matahari mulai terbenam, para tamu berpamitan satu persatu. Setelah membereskan semuanya, aku membawa Bintang yang sudah mengantuk masuk ke dalam kamarnya. Kamar dengan dinding berwarna kuning cerah itu telah menjadi tempat paling damai di dunia bagiku. Aku mengganti pakaiannya, menyenandungkan lagu Nina Bobo sambil menepuk-nepuk punggungnya dengan lembut. Tak lama kemudian,
Napasnya menjadi teratur dan dalam. Ia tertidur. Aku menatap wajahnya yang damai dalam temaram lampu tidur. Aku mengelus pipinya yang lembut. Setahun yang lalu, aku pikir hidupku sudah berakhir. Aku pikir aku tidak akan pernah bisa bahagia lagi. Aku mendefinisikan kebahagiaan sebagai sebuah rumah tangga yang utuh, seorang suami yang mencintai, dan sebuah masa depan yang terjamin. Ternyata aku salah. Pengkhianatan Bima memang telah merenggut semua impianku yang dulu. Tapi di saat yang bersamaan, ia justru memberiku hadiah yang tak ternilai, kesempatan untuk menemukan diriku sendiri. Aku menemukan bahwa kekuatanku tidak bergantung pada seorang pria. Aku menemukan bahwa harga diriku tidak ditentukan oleh status pernikahanku. Dan aku menemukan bahwa aku bisa menjadi sumber kebahagiaan bagi diriku sendiri dan anakku. Kebahagiaan yang kurasakan sekarang berbeda. Ini bukan kebahagiaan yang melambung tinggi dan penuh euforia. Ini adalah kebahagiaan yang tenang, yang kokoh, yang berakar dari rasa syukur dan penerimaan. Ini adalah kebahagiaan saat melihat pesanan kueku habis terjual. Ini adalah kebahagiaan saat mendengar tawa pertama bintang. Ini adalah kebahagiaan saat bisa membayar tagihanku sendiri. Ini adalah kebahagiaan yang kuciptakan dari keringat, air mata, dan cinta tanpa syarat. Aku mengecup kening bintang dengan lembut. Terima kasih sudah memilih ibu ya, sayang. Bisikku, kita akan baik-baik saja. Aku berjalan keluar dari kamarnya, membiarkan pintu sedikit terbuka. Aku tidak akan menuju ke pelukan seorang suami. Aku hanya akan membuat secangkir teh hangat, duduk di teras, dan menikmati keheningan malam sambil membuat rencana untuk menu kue minggu depan. Dan itu, bagiku, adalah sebuah akhir yang bahagia. Sebuah kebahagiaan yang nyata, yang cukup, dan yang sepenuhnya milikku.